Ini menunjukkan sebuah ketidakpahaman, ketidakmengertian orang-orang Kristen di Amerika tentang siapakah Yesus itu. Ada 11% pendeta di Amerika mengklaim dirinya ateis. Iblis mempunyai pemahaman teologi yang sangat dalam, sangat luas. Ketika orang tua memaki anak mereka, kadang-kadang juga bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Kamu salah lahir di keluarga ini. Kalau seorang ayah berkata seperti ini, dia menyalahkan Tuhan yang menitipkan anak itu dalam keluarganya. Nah, masing-masing gereja dihadiri oleh lebih kurang 30 orang yang sudah lanjut umur. Sedangkan gereja ateis dihadiri oleh 300 anak-anak muda. Iman kita inilah senjata pamungkas yang akan mengalahkan dunia, yang akan mengalahkan iblis. Saudara sekalian, saya percaya setiap orang Kristen pasti ingin mengalahkan kuasa iblis. Tidak ada orang Kristen yang ingin dikalahkan oleh iblis. Saya ada 2 pertanyaan, saudara sekalian. Menurut saudara sekalian, antara orang-orang dan iblis, siapakah yang mempunyai pengetahuan teologi yang lebih dalam? Dan yang kedua, pertanyaan saya adalah, antara orang dengan iblis, siapa yang lebih yakin tentang Tuhan, tentang Mesias? Marilah kita lihat beberapa catatan Alkitab berkaitan dengan isu ini. Apabila saudara membaca kitab Ayub, saudara akan kagum melihat pengetahuan iblis yang mengetahui sedemikian rupa tentang apa yang Allah lakukan untuk Ayub. Ia berkata seperti ini, "Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Saudara lihat apa yang Tuhan perbuat untuk Ayub, itu diketahui oleh iblis. Sementara banyak orang tidak tahu apa yang Tuhan perbuat untuk dirinya, untuk hidupnya, untuk keluarganya. Menurut Yakobus, iblis juga tahu Tuhan itu ada, Tuhan itu esa. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Saudara lihat, iblis juga percaya Tuhan itu cuma satu. Bukan hanya itu, kata Rasul, iblis bahkan gemetar terhadap Tuhan yang satu-satunya itu. Sementara banyak orang tidak tahu Tuhan itu yang sejati yang mana, dan banyak orang tidak gemetar terhadap Tuhan. Di dalam pembacaan kitab Injil, kita juga melihat bagaimana iblis tahu siapa sesungguhnya Yesus itu. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di depannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Saudara lihat, ketika Yesus dan rombongan tiba di Gerasa, di sana dikatakan ada orang yang kerasukan setan. Dan orang yang kerasukan setan ini dengan serta-merta tersungkur di depan Yesus dan mengaku Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Berapa banyak orang di dunia ini yang tahu bahwa Yesus adalah Allah yang maha tinggi? Iblis tahu, saudara sekalian. Dan bukan hanya itu. Iblis memohon pada Yesus agar untuk tidak menyiksa dia sebelum pada waktunya. Menurut Matius 8 ayat 29, demikian kata setan. "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Saudara simak dengan baik. Iblis tahu bahwa suatu saat Yesus akan berurusan dengan iblis dan setan-setan. Dan pada waktu Yesus tiba di Gerasa, itu belum waktunya. Dia tahu itu belum waktunya. Ketika Paulus dan kawan-kawan berada di Filipi,
Dia bertemu dengan seorang perempuan yang mengikutinya selama berhari-hari, lalu meneriakkan sesuatu. Demikian kata wanita itu. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Perempuan ini adalah seseorang yang mempunyai kemampuan bertenung. Karena apa? Karena ada kuasa gelap di dalam dirinya. Perhatikan kata-katanya. Dia mengenal siapakah Paulus dan kawan-kawan. Dia katakan mereka itu adalah hamba Tuhan yang maha tinggi. Sementara zaman sekarang, banyak orang tidak bisa membedakan hamba Tuhan yang asli dengan yang palsu. Ia juga tahu apa yang Paulus dan kawan-kawan lakukan, yaitu melaksanakan amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang Kristen. Dan dia juga tahu apa efek yang dihasilkan dari pelayanan Paulus dan kawan-kawan, yaitu membawa keselamatan bagi orang-orang. Sementara di dunia ini, banyak orang tidak tahu. Memberitakan Injil itu sesuatu yang sangat penting yang mempunyai implikasi keselamatan bagi seseorang. Tapi iblis tahu akan fakta itu. Apabila kita tidak cermat, maka kita akan terkecoh. Karena apa yang dikatakan adalah sesuatu yang baik adanya. Tapi ketika Paulus merasa terganggu, dia menengking wanita itu, dan kemudian keluarlah roh setan dari wanita ini. Kita harus sampai pada kesimpulan bahwa iblis mempunyai pemahaman teologi yang sangat dalam, sangat luas. Entah lulusan dari sekolah teologi yang mana iblis itu, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, dari isu yang saya angkat hari ini, apa pelajaran rohani yang dapat kita pelajari? Paling tidak ada 3 pelajaran rohani yang akan saya sharingkan pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara, seharusnya orang-orang Kristen lebih mengenal siapakah Yesus itu daripada iblis. Pengenalan terhadap Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Bagaimana kita bisa beriman pada satu pribadi yang sama sekali tidak kita kenal, saudara sekalian. Bahkan pengenalan ini begitu pentingnya, sampai-sampai Tuhan Yesus berkata seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Walaupun saya mengatakan bahwa kita lebih mengenal Tuhan daripada iblis, itu tidak berarti saya setuju dengan ajaran Gnostik. Gnostisisme adalah ajaran yang diturunkan oleh filsuf Yunani bernama Plato, saudara sekalian. Nah, orang-orang yang menganut ajaran ini mengatakan bahwa seseorang bisa masuk surga apabila dia mempunyai pemahaman yang dalam, yang luas tentang Allah. Jadi keselamatan diperoleh melalui pemahaman, pengenalan terhadap Tuhan yang luas dan dalam. Dan pemahaman yang mereka maksudkan itu bukanlah memahami Tuhan, mencari informasi tentang Tuhan dan Alkitab, tetapi melalui sebuah saluran mistik. Kita mesti mengenal Tuhan untuk beriman kepada Dia, tetapi bukan yang dimaksudkan di dalam ajaran Gnostisisme ini. Di bagian awal saya sudah mengatakan bahwa iblis tahu bahwa satu saat Yesus akan ada urusan besar dengan mereka. Dan iblis tahu itu. Tidak ada keraguan sedikit pun, saudara-saudara sekalian. Iblis tahu bahwa satu saat Yesus akan menghukum dirinya dan pengikut-pengikutnya. Tapi di dunia ini banyak orang tidak tahu bahwa Yesus bisa menyelamatkan selain dia bisa menghukum iblis. Sejak berdirinya gereja sampai hari ini, begitu banyak orang tidak mengenal siapakah Yesus dengan pas, saudara sekalian. Ada yang mengatakan dia adalah sepenuhnya Tuhan. Ada yang mengatakan dia sepenuhnya manusia. Ada yang menolak dia sebagai pribadi dari Allah Tritunggal. Dan masih banyak varian ajaran-ajaran yang tidak pas yang ada di dalam sejarah. Bahkan sampai hari ini.
saudara-saudara sekalian. Dan dalam pengalaman kita sehari-hari, kita juga mendapati ada orang Kristen berpuluh-puluh tahun menjadi pengikut Kristus, tapi tetap tidak mengenal siapakah Yesus itu. Ini menyedihkan, saudara. Bagaimana bisa iblis lebih tahu tentang Yesus daripada kita, anak-anak dari Tuhan? Survei tahun 2018 di Amerika lagi-lagi akan mencengangkan kita, saudara sekalian. Ternyata sebanyak 59% orang Kristen di sana percaya bahwa Roh Kudus itu adalah sebuah kuasa, bukan satu pribadi. Alkitab mengatakan Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Sebanyak 51% percaya bahwa agama-agama pun bisa menyelamatkan. Sementara Alkitab mengatakan mesti melalui Yesus, satu-satunya juru selamat itu. Dan yang paling menggelikan dari pengetahuan orang Kristen Amerika adalah sebanyak 78% percaya bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Ini hal yang mencengangkan, saudara. Karena yang disurvei adalah termasuk orang-orang evangelikal yang percaya tentang Allah Tritunggal. Tapi bagaimana bisa mereka terkecoh sedemikian rupa mengira bahwa Yesus adalah ciptaan dari Allah Bapa yang paling hebat, sebagaimana yang diajarkan oleh Arius yang diikuti oleh kelompok saksi Yehova pada hari ini. Di satu sisi mereka percaya Tritunggal, Yesus adalah Tuhan, tetapi di sisi yang lain mereka percaya Yesus adalah ciptaan. Ada 78% yang percaya seperti ini, saudara. Ini sebuah kekonyolan. Ini menunjukkan sebuah ketidakpahaman, ketidakmengertian orang-orang Kristen di Amerika tentang siapakah Yesus itu. Ini menyedihkan, saudara sekalian. Ternyata di sarang Kristen sekalipun, banyak orang tidak mengenal siapakah Yesus itu dengan baik. Seharusnya orang Kristen lebih mengenal siapakah Yesus. Tapi buktinya, banyak orang tidak lebih mengenal Yesus daripada iblis. Kalau begitu, siapakah Yesus menurut saudara sekalian? Apakah pengenalan saudara-saudara lebih dalam daripada iblis? Pelajaran rohani yang kedua adalah seharusnya orang-orang Kristen itu lebih yakin kepada Tuhan daripada iblis. Saudara-saudara sekalian, saya kira kita semua setuju bahwa begitu banyak orang di dunia ini meragukan keberadaan Tuhan. Semakin hari, semakin banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Di dunia barat terutama, saudara. Inggris menjadi negara dengan tingkat pertumbuhan orang yang mengaku ateis paling tinggi saat ini. Pada tahun 2001, di sana ada 6 juta orang yang mengklaim sebagai ateis. Namun pada tahun 2013, angka itu melonjak menjadi 14,1 juta orang. Di bulan Oktober ini, jumlah penduduk dunia mencapai 7,7 miliar. Tapi dari jumlah yang sangat besar itu, mayoritas besar manusia di dunia ini tidak mengenal siapakah Yesus. Tidak meyakini Yesus itu adalah Mesias. Bahkan hal yang sangat menyedihkan adalah di beberapa negara tertentu, jumlah orang Kristen bukan semakin bertambah, tapi semakin hari semakin menciut. Pada tahun 2001, sebanyak 72% orang di Inggris mengklaim sebagai pengikut Kristus. Terlepas apapun alirannya. Tetapi di tahun 2011, persentasinya merosot tajam menjadi 59% saja. Saudara sekalian. Di tahun 2015, ada 11% pendeta di Amerika mengklaim dirinya ateis. Di dunia barat, seorang ateis tetap boleh menjadi pendeta dan tetap boleh berkhotbah. Bisa saudara bayangkan, seseorang yang tidak percaya adanya Tuhan, tetapi mengkhotbahkan hal-hal rohani, ini tidak masuk akal sama sekali, saudara.
Dan itu terjadi di dunia barat. Situs Tempo pada tahun 2015 melaporkan hal-hal sebagai berikut. Di Inggris dikatakan ada 40% orang yang meragukan Yesus betul-betul satu pribadi di dalam sejarah. Karena sebagian orang menganggap Yesus itu adalah tokoh mitologi. 43% orang-orang di Inggris percaya tentang kebangkitan. Tapi mereka memahami kebangkitan itu berbeda seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Dalam hal inilah kebangkitan Yesus. Sementara itu di tahun 2017, BBC London juga mengadakan riset terhadap orang Kristen di sana. Demikian datanya, saudara. Dikatakan separuh yang percaya kebangkitan Yesus. Hanya 46% yang percaya kehidupan setelah kematian. Jadi lebih banyak yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Dan yang mencengangkan dari survei ini adalah 9% orang yang bukan Kristiani justru percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan ada 1% di antara mereka yang betul-betul yakin bahwa Yesus bangkit secara fisikal. Ini orang non-Kristen padahal, saudara sekalian. Bagaimana survei kerohanian orang Amerika baru-baru ini? Tanggal 27 Agustus 2020 ini, sebuah laporan mengatakan seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa 52% orang dewasa di Amerika percaya Yesus hanyalah seorang guru moralitas. Tidak lebih daripada itu. Artinya 52% tidak percaya lagi bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, juru selamat manusia. Saudara sekalian, dari data yang saya beberkan ini, saya sedang menunjukkan sesuatu bahwa baik orang yang tidak mengenal Tuhan, dan termasuk orang-orang yang mengenal Tuhan, bahkan yang lebih celaka lagi orang-orang yang mengklaim sebagai pendeta, ternyata itu tidak lebih yakin daripada iblis. Saudara, kita sudah melihat bahwa iblis tidak ada sedikit pun keraguan tentang Allah, tentang siapakah Yesus itu. Iblis tahu apa yang akan Yesus lakukan suatu hari kelak. Tapi bagaimana bisa orang-orang begitu banyak yang meragukan tentang Tuhan, tentang Yesus? Saudara sekalian, kekristenan itu dibangun oleh Kristus. Dan kita yakini bahwa apa yang diajarkan oleh kekristenan itu bersumber dari satu kitab yang kita sebut dengan Alkitab. Nah, terutama Perjanjian Baru. Nah, dari kitab inilah kekristenan mendapatkan informasi tentang ajaran-ajaran Yesus. Namun apabila seseorang yang mengklaim dirinya Kristen, tetapi meragukan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, maka kita pun patut meragukan iman dari orang itu. Kekristenan dibangun berdasarkan tulisan Alkitab. Kalau orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan sebagaimana yang dituliskan di dalam Alkitab, mengapa dia masih mau menjadi pengikut Yesus? Kekristenan dibangun berdasarkan pengajaran Alkitab. Tetapi mengapa ada orang Kristen tertentu yang meragukan siapakah Yesus yang ada di dalam Alkitab? Mengapa banyak orang meragukan Yesus? Pertama, karena ini sudah dinubuatkan, saudara-saudara sekalian. Lihatlah beberapa petunjuk Alkitab berikut ini. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Demikian kata Yesus. Lebih lanjut Paulus berkata, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Lebih lanjut lagi, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Alasan yang lain adalah memang ada orang Kristen tertentu tidak mempunyai dasar fondasi iman yang cukup memadai.
Saudara-saudara sekalian, sekedar lahir di dalam keluarga Kristen, tetapi tidak memahami apa esensi kekristenan, siapakah Yesus, apa itu Alkitab, tidak dipahami dengan mendarat dan mendalam, saudara-saudara sekalian. Dan yang juga tidak kalah menarik adalah karena pengaruh liberalisme, filsafat-filsafat manusia itu telah meracuni begitu banyak orang-orang Kristen, sehingga mereka kehilangan iman kepercayaan mereka. Waspadalah, saudara-saudara sekalian. Pelajaran rohani yang ketiga adalah seharusnya orang-orang Kristen lebih takut kepada Tuhan daripada iblis. Ulangan 10 ayat 12 berkata seperti ini. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen harusnya lebih takut kepada Tuhan, tetapi bukan ketakutan terhadap Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih dan belas kasihan. Tapi sayangnya kita mendapatkan fakta bahwa begitu banyak orang Kristen tidak menaruh takut dan hormat kepada Tuhan di dalam kehidupan sehari-harinya. Bahkan ada begitu banyak orang Kristen yang bersikap kurang ajar terhadap Tuhan. Seringkali tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya, sebagaimana yang dianjurkan oleh Yakobus dalam suratnya. Dan baru datang pada Tuhan ketika segala sesuatu telah buntu. Tentu tidak semua orang Kristen seperti itu, saudara sekalian. Saya tahu itu. Ada begitu banyak orang Kristen yang membangkang kepada Tuhan. Tapi anehnya setiap hari minta diberkati oleh Tuhan. Dan kadang-kadang baru akan taat kepada Tuhan kalau ada maunya dari Tuhan. Rajin beribadah kalau sudah jatuh, kalau sudah dipukul, kalau sudah terpepet, baru berdoa, memohon-mohon pada Tuhan. Dan juga banyak orang Kristen, kalau berhasil lupa berterima kasih pada Tuhan, tapi kalau gagal menyalah-nyalakan Tuhan. Betapa kurang ajarnya kehidupan orang-orang Kristen yang bertipikal seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya harap tidak seorang pun di antara kita yang mempunyai kehidupan seperti itu. Dan begitu banyak orang Kristen tidak menjadikan ibadah sebagai prioritas di dalam kehidupannya. Sibuk urusan sehari-hari, sibuk mencari uang dan sebagainya. Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tapi yang terjadi, banyak orang Kristen tidak peduli dengan kebenaran dan kerajaan Allah. Mereka korbankan itu demi mencapai mimpi-mimpi, mencapai kesuksesan dan keberhasilan secara finansial, material. Bahkan ada kalanya kita juga mendapati ada orang-orang yang mempunyai kelemahan tertentu, menyalahkan Tuhan. Dia berkata, saya begini karena memang dari sononya sudah begini. Kalau dari sononya begini, itu berarti Tuhan yang membuatnya seperti ini. Jadi yang salah Tuhan, bukan? Saudara sekalian, ketika orang tua memaki anak mereka, kadang-kadang juga bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Kamu salah lahir di keluarga ini. Kalau seorang ayah berkata seperti ini, dia menyalahkan Tuhan yang menitipkan anak itu dalam keluarganya. Atau seorang ibu berkata, lebih baik kamu tidak lahir. Itu juga berarti secara tidak langsung menyalahkan Tuhan yang telah menitipkan anak di dalam rahimnya. Termasuk orang-orang frustrasi yang berkata, lebih baik aku tidak lahir. Tuhan yang memberikan kehidupan. Kalau seseorang mengatakan lebih baik aku tidak lahir, berarti dia sedang menyalahkan Tuhan secara langsung maupun tidak langsung. Dan ini sikap yang kurang ajar, saudara sekalian. Alih-alih bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan, yang telah menitipkan segala sesuatu pada kita yang berharga, tapi kita menyalah-nyalakan Tuhan. Ini tidak boleh terjadi, saudara. Saudara sekalian, setelah saya menguraikan panjang lebar, maka kita sampai pada kesimpulan yang sangat-sangat penting bahwa secara umum iblis mengalahkan
orang-orang di dunia. Termasuk mengalahkan orang-orang Kristen kebanyakan. Walaupun demikian, saya berharap semua orang di antara kita mempunyai semangat untuk mengalahkan iblis dalam segala pengertian. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa mengalahkan iblis? Nah, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 memberikan petunjuk penting bagaimana caranya kita mengalahkan iblis. Saudara-saudara sekalian, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara-saudara sekalian, dengan tidak mengabaikan aspek-aspek di mana kita kurang daripada iblis tadi, saya mau katakan bahwa iman inilah faktor yang paling penting yang membuat kita menang daripada iblis. Nah, iman yang saya maksudkan di sini bukanlah karunia iman, saudara. Tapi iman yang berkaitan dengan soteriologi, berkaitan dengan keselamatan. Sekalipun iblis tahu siapakah Tuhan, tapi iblis tidak beriman, saudara sekalian. Iman di sini bukan sekedar tahu adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan, atau sesuatu yang bersifat faktual dari jati diri Yesus. Misalnya dia lahir di Bethlehem, ibunya bernama Maria, dia adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dia adalah Immanuel, Allah yang menjelma jadi manusia, dan sebagainya. Bukan sekedar itu, saudara-saudara sekalian. Nah, kalau saya menggambarkan, iman itu seperti pelangi yang warna-warni, saudara. Bukan pelangi dengan satu warna saja. Di dalam iman, mesti ada pengetahuan ataupun pengenalan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin kita bisa mempercayakan hidup kita kepada satu pribadi yang kita tidak kenal sama sekali. Di dalam iman ada aspek keyakinan. Nah, keyakinan di sini adalah berkaitan dengan siapakah Yesus. Fakta-fakta tentang jati diri Yesus yang saya sebutkan tadi, saudara. Di dalam iman mesti ada aspek keyakinan ini. Kalau kita ragu apakah Yesus pernah lahir atau tidak, kita tidak mungkin beriman kepada dia, saudara-saudara sekalian. Keyakinan di dalam iman haruslah keyakinan yang utuh, 100%. Sehingga tidak menyisakan sedikit pun ruang keraguan di dalamnya. Tidak seperti Agripa yang berkata seperti ini kepada Rasul Paulus. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja. Itu berarti, saudara, dia belum memiliki keyakinan yang begitu mendalamnya. Dan dia belum beriman, tidak beriman. Keyakinan yang saya maksudkan di sini bukanlah iman yang membabi buta, saudara-saudara sekalian. Karena keyakinan ini telah melalui suatu proses yang pertama, yaitu pengetahuan, pengenalan tentang Tuhan dan tentang banyak hal lainnya lagi. Di dalam iman juga ada percaya. So sekalian, dalam bahasa Inggris ada perbedaan yang sangat signifikan antara believe dengan trust. Believe itu hanya sekedar percaya. Trust itu bukan sekedar percaya, tapi berani, bertekad, menyerahkan hidup. Itu trust, saudara. Sekalian, saya kira kita semua percaya bahwa seorang pemain akrobat yang sudah terlatih bisa melewati sebuah tali baja yang dibentangkan. Tapi, kalau pemain akrobat itu bertanya siapa di antara kita yang berani berjalan bersama dengan dia, ini menjadi berbeda, saudara. Banyak orang percaya dia bisa berjalan melewati tali itu. Tapi berapa banyak orang yang berani berjalan bersama dengan orang itu. Itulah perbedaan antara belief dan trust. Dan di dalam iman, bukan hanya belief, tapi yang dituntut adalah trust kepada Tuhan. Di dalam iman, aspek yang lain adalah kasih dan ketaatan. Karena kita beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita mengasihi
Tuhan Yesus. Dan karena kita mengasihi Dia, maka kita taat kepada Dia. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Di dalam iman mesti ada kasih, mesti ada ketaatan. Di dalam iman juga ada konsep rela berkorban. Di dalam kehidupan sehari-hari dari zaman dulu sampai hari ini, banyak orang telah berkorban, rela berkorban segala-galanya demi imannya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, juga ada banyak orang mau masuk surga, tapi tidak berani berkorban. Apakah itu iman? Dan aspek yang lain lagi dari iman adalah kesetiaan. Tidak ada kesetiaan, tidak ada iman, saudara sekalian. Dan dalam sejarah dan sampai hari ini, banyak orang Kristen tetap setia sampai mati. Tapi sebaliknya, juga ada orang Kristen tertentu yang tidak setia. Saudara sekalian, menurut Rasul Yohanes tadi, iman kita inilah senjata pamungkas yang akan mengalahkan dunia, yang akan mengalahkan iblis. Iblis di dalam hal tertentu menang, tapi dia tidak beriman, saudara. Dia tidak mengasihi Tuhan. Dia tidak taat kepada Tuhan. Dia tidak setia kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita miliki, dan itu kita melebihi iblis. Dan iman seperti ini akan membawa implikasi yang sangat-sangat istimewa, yaitu keselamatan. Dan iblis tidak mendapatkan keselamatan, saudara sekalian. Jadi iman di sini bukanlah jasa kita yang membawa kita diselamatkan. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Kita menerima anugerah Tuhan. Itulah iman. Saudara sekalian, di tengah kondisi di mana gereja-gereja di barat telah banyak ditinggalkan oleh umat. Banyak gereja yang dijual. Gereja-gereja dijadikan restoran. Dijadikan rumah ibadah agama lain dan sebagainya. Pada tahun 2013, dua orang komedian Inggris bernama Sanderson Jones dan Pippa Evans mendirikan gereja ateis. Dan pada hari Minggu mereka mengadakan ibadah dalam tanda kutip, tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada lagu pujian kepada Tuhan. Mereka menyanyikan lagu-lagu rock, lagu-lagu duniawi, lalu ada penceramah motivasi, ada kesaksian bagaimana orang meninggalkan imannya, beralih ke ateisme, lalu mereka tertawa, mereka bermain, lalu ada persembahan, dan diakhiri dengan minum teh bersama. Saudara, komunitas ini berkembang dengan pesat. Di depan gereja mereka itu, ada dua gereja yang lain. Gereja tradisional. Nah, masing-masing gereja dihadiri oleh lebih kurang 30 orang yang sudah lanjut umur. Sedangkan gereja ateis dihadiri oleh 300 anak-anak muda, orang-orang berusia muda pada umumnya. Dan ini sangat-sangat menyedihkan, saudara sekalian. Bagaimana bisa gereja untuk orang ateis penuh sesak, dan dalam waktu yang sangat singkat, beberapa bulan kemudian, menyebar kemana-mana. Kedua pendiri gereja sesat ini mengadakan tur keliling ke banyak tempat. Dan sekarang gereja ini telah berkembang di mana-mana. Sungguh menyedihkan, saudara. Yesus mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk mendirikan gereja. Tapi sekarang ditinggalkan oleh banyak orang. Gereja menjadi museum. Gereja tidak laku di dunia barat dan di banyak negara. Tapi justru ketika di dunia barat, orang-orang melakukan hal yang aneh-aneh seperti ini, orang-orang datang berbondong-bondong. Ini sebuah peristiwa yang sangat-sangat memilukan hati, saudara sekalian. Bahkan di banyak tempat dikatakan mereka terpaksa menolak kehadiran jemaat karena kapasitas yang tidak memadai. Sungguh menyedihkan, saudara sekalian. Saudara sekalian, sungguh kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh kelompok ateis ini, kita merasa sedih, sekaligus merasa berdosa kepada Tuhan. Karena kita yang mengklaim sebagai anak-anak Tuhan, seringkali mengabaikan perintah Tuhan.
Ibadah kita pun kadang-kadang ogah-ogahan, tidak dengan serius, tidak dengan prioritas dalam hidup kita. Sementara orang ateis berbondong-bondong datang ke gereja ateis. Kita mengklaim sebagai pengikut Yesus, tapi tidak menaruh hormat dan respek kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh di dalam banyak hal kita tidak menunjukkan sikap kita menghormati pengorbanan di Tuhan Yesus yang sangat berharga itu. Dan bahkan yang tidak terbayar itu. Hal ini tercermin dari sikap kita sehari-hari. Dalam ibadah kita. Dan komitmen kita terhadap Tuhan maupun terhadap gereja Tuhan. Dari perenungan ini, saudara, mari kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Apabila selama ini kita kurang yakin tentang Tuhan, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita keyakinan yang melampaui apa yang diyakini oleh iblis tentang Tuhan dan tentang Yesus. Mari kita belajar lebih beriman lagi kepada Tuhan kita. Jika selama ini kita kurang mengenal Tuhan kita, mari kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bacalah firman Tuhan. Disitulah kita akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam suka dan duka kita. Disitulah kita akan mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan. Apabila selama ini kita kurang takut kepada Tuhan, mari kita belajar untuk takut kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan di dalam sepanjang hidup kita, dalam hal apapun. Libatkanlah Tuhan dalam hidup kita. Jangan lagi kita bersikap kurang ajar kepada Tuhan, tapi marilah hormat dan takut akan Dia. Dan yang paling penting, mari kita semakin beriman, semakin mendalam iman kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita agar kita dapat mengalahkan iblis di dalam kehidupan